Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mengucap syukur buat hari yang indah Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan kita untuk beribadah, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, penyertaan Tuhan yang terus kami rasakan sampai saat ini. Oleh sebab itu kami rindu terus memuji Tuhan, kami rindu terus menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan terlalu baik dalam hidup kami. Engkau yang memimpin ibadah kami, Engkau yang mengurapi ibadah kami Tuhan. Sehingga dimanapun kami mengikuti ibadah online ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau
mau meninggikan namanya sebab Tuhan baik. Amin. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, bangkit berdiri. Kita bebaskan diri kita, bebaskan tangan kita memuji Tuhan. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. 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 Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. 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 Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala. Lagi katakan, angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Raja segala raja. Amin. Dia yang selalu bersama dengan kita. Dia yang selalu beserta dengan kita. Dia sumber kehidupan kita. Amin. Dia gunung batu kita. Bersama Dia kita tidak akan takut. Bersama Tuhan kita tidak akan goyah. Haleluya. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku
Tiada Tuhan selain Yesus. Tiada Tuhan selain Yesus yang selama ini kita sembah. Dia akan terus bersama dengan kita. Dia akan terus berjalan bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Kami percaya janji-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Sekalipun
Tuhan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan tutup mulut kita, sembah, agungkan Tuhan. Haleluya. 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 Semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Amin lagi katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya. Haleluya. Kami teramat yakin Kau selalu ada buat kami. Dalam situasi apapun Tuhan, Kau ada buat kami dan Kau siap menolong kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami dapat mampu melewati hari-hari kami. Firman-Mu yang mengingatkan lagi kepada kami. Firman-Mu yang membangkitkan iman percaya kami kepadamu. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Urapan-Mu atas hamba-Mu dan urapan-Mu atas firman-Mu. Dan memberkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji Engkau, biarlah pujian kami menjadi persembahan yang indah bagi-Mu. Menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat dikirim melalui rekening berikut ini. Untuk persembahan dapat dikirim via Bank Danamon dengan nomor rekening 00355967286 atas nama Susianawati atau Hartutik. Untuk perpuluhan bisa dikirim via Bank BCA dengan nomor rekening 860030071 atas nama Susianawati Raharjo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya, dan semua orang yang tetap menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 8 Agustus 2021, siapa jalan di depanmu?
Apa maksudnya siapa jalan di depanmu? Maksudnya perhatikan siapa yang Tuhan tempatkan berjalan dalam tanda kutip di depanmu. Tuhan selalu tempatkan orang yang berjalan di depan kita. Mari kita lihat ayat pokok kita yang terambil dalam kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-7. Maka berangkatlah ia, Naomi, dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Kita melihat perjalanan hidup Rut dan Orpa menggambarkan hidup orang percaya. Dalam Rut pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Chilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana, kemudian matilah Elimeleh, suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Chilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Sekali lagi Orpa dan Rut adalah perempuan Moab, bukan bangsa Israel. Mereka bertemu dan menikah dengan Mahlon dan Chilion. Mereka adalah menantu dari Naomi. 10 tahun mereka menikah, maka mereka ditinggal mati oleh suami-suami mereka. Jadi perjalanan hidup mereka ini menggambarkan perjalanan hidup orang percaya. Sebelum kenal Kristus, dulu kita bukan miliknya. Tapi setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dan saya kita adalah miliknya Kristus. Tapi kita tahu ada orang-orang yang Tuhan pakai mempertemukan kita dengan Kristus. Apakah itu orang tua kita, saudara kita, atau keluarga kita, ataukah orang lain yang menaruh perhatian terhadap kita. Tapi kita tahu waktu kita terima Kristus, maka jadilah kita menjadi miliknya. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20a berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita bertanya siapa yang menyelamatkan Rut dan Orpa? Semua pasti menjawab Tuhan, betul, Tuhan. Tapi bagaimana Rut dan Orpa bisa kenal Tuhan? Bisa percaya kepada Tuhan? Siapa yang memperkenalkan Rut dan Orpa kepada Tuhan? Tentu suami mereka dan mertua mereka. Kembali kepada kita, siapa yang menyelamatkan kita? Tuhan yang menyelamatkan kita karena kita percaya kepada Tuhan. Dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul, Tuhan yang menyelamatkan kita. Karena kita percaya kepada Kristus, anak Allah yang tunggal, yang mati bagi kita dan menyelamatkan kita. Jadi pasti ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk memperkenalkan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka mereka itulah Naomi bagi kita. Orang yang ditempatkan Tuhan memimpin perjalanan kerohanian kita. Atau orang yang berjalan di depan kita. Kembali kepada Orpa dan Rut, 10 tahun mereka menikah dengan Mahlon dan Chilion. 10 tahun itu kurun waktu yang sebenarnya cukup untuk membentuk mereka. Nah pasti juga Naomi dan Elimeleh sebagai mertua, dan suami mereka Mahlon dan Chilion, pasti banyak cerita tentang Allah mereka kepada Rut dan Orpa. Jadi 10 tahun itu cukup membentuk iman mereka kepada Tuhan. Kita lihat buktinya keduanya tidak mau berpisah dengan Naomi. Rut 1 ayat 7a berkata, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Maka berangkatlah Naomi dari tempat tinggalnya. Waktu mereka dengar Tuhan lawat Bethlehem Efrata, maka mereka kembali dan mereka katakan Naomi dan kedua menantunya bersama-sama mereka pulang ke Bethlehem Efrata. Tapi saudara kita tahu daging memisahkan mereka. Sayang kepentingan daging memisahkan,
mereka berdua, Rut dan Orpa, atau Naomi dan Rut pisah dengan Orpa. Nah, di tengah perjalanan Orpa berpisah dengan Rut dan Naomi. Rut tidak mau lepas dari Naomi, sedang Orpa kembali ke negerinya, Moab. Rut 1:14, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut berpaut padanya. Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Bukan berarti Orpa tidak sayang kepada Naomi, tapi daging yang memisahkan mereka. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Nah, sudah berulang kali Naomi sarankan kepada Rut untuk ikuti jejak iparnya, tapi Rut tidak mau. Rut bergeming. Bahkan Rut berkata begini dalam Rut 1:15-16. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Mari kita perhatikan ucapan Rut kepada Naomi. Rut berkata, jangan desak aku. Jangan paksa aku kembali ke negeriku. Jangan paksa aku kembali ke kepercayaanku yang dulu. Kita bisa melihat imannya Rut. Lalu Rut berkata, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Rut tidak mau pisah dengan Naomi. Karena Rut merasakan indahnya bersama Naomi mertuanya. Dia berkata, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Rut tidak mau pisah dengan Naomi. Bahkan dia berkata, di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Rut tidak peduli malam apa dalam tanda kutip yang dialami oleh Naomi. Rut sedia juga alami. Artinya situasi dan kondisi apapun, Rut tetap tidak mau pisah dengan Naomi. Maka dia berkata, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut tidak mau lagi disebut bangsa Moab. Moab bukan orang Israel, bukan milik Allah. Bangsamulah bangsaku. Rut tahu dia memilih bangsa Naomi adalah bangsanya. Dan Allah Naomi adalah Allahnya. Jadi ucapan Rut itu menjelaskan kualitas iman yang ada pada dirinya. Kita bertanya, mengapa bisa beda dengan Orpa? Ya karena Orpa sendiri yang memilih untuk pisah dengan Naomi dan kembali ke Moab. Orpa sendiri. Kenapa bisa beda dengan Rut? Karena Rut memilih bersama Naomi, sedangkan Orpa sendiri yang memilih untuk pisah dengan Naomi dan kembali ke Moab. Itu artinya tergantung keyakinan seseorang akan kebenaran firman. Rut imannya jelas, sedang Orpa samar-samar. Rut imannya kuat, sedang Orpa gampang goyah. Rut rohaninya kuat, sedang Orpa dagingnya yang kuat. Rut tidak mau pisah dengan Naomi. Apa Rut mengkultus individukan Naomi? Tentu tidak. Rut tidak mau pisah dengan Naomi. Karena Rut merasakan bersama dengan Naomi. Sekali lagi, apakah Rut mengkultus individukan Naomi? Tentu tidak. Ia justru berkata, Allahmu, Allahmulah Allahku. Jadi Rut imannya kepada Tuhannya Naomi. Tapi, sekali lagi tapi, kesetiaan Rut, ia tunjukkan kepada Naomi. Apa salah kalau Rut setia ikut Naomi? Tentu tidak. Kenapa tidak? Yang pertama, karena Rut kenal Allah Naomi. Rut tahu kebenaran dari Naomi. Kita semua mengerti siapa yang menuntun kita untuk mengerti kebenaran firman. Yang kedua, karena Rut tahu
pimpinan Naomi akan membuat dia sampai ke Bethlehem Yehuda. Maka Rut tidak mau pisah dengan Naomi. Jadi anak-anak Tuhan yang mengerti yang dicari bukan manusia. Yang dicari ada kebenaran firman. Maka kita melihat dalam kisah ini, berjalanlah keduanya pulang ke Bethlehem Yehuda. Siapa yang pimpin Rut? Tuhan. Betul, Tuhan. Karena ada iman dalam diri Rut terhadap Allahnya Naomi. Dia berkata, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Tapi pertanyaan kita, bagaimana Rut bisa sampai ke Bethlehem Yehuda? Ada Naomi yang berjalan menemani Rut. Ini yang disebut siapa yang Tuhan taruh berjalan di depanmu. Jadi perjalanan mereka itu menunjuk perjalanan orang percaya. Orpa utamakan dagingnya dan kesampingkan rohaninya. Orpa balik ke Moab. Mungkin atau ada kemungkinan besar dia menikah lagi dengan laki-laki Moab. Orpa cari sandaran yang salah. Sandaran manusia. Ujian manusia. Sedangkan Rut dia berkata, Allahmu lah Allahku. Allahmu lah Allahku. Rut bukan cari sandaran Naomi. Rut menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi. Tapi sandaran Rut kepada Tuhan. Tapi kenapa Rut ikuti Naomi? Karena dia tahu pimpinan Naomi lah yang akan membuat dia sampai ke Bethlehem Yehuda. Amin. Pimpinan Rut. Jadi kita melihat di sini, siapa yang pimpin Rut? Tuhan. Betul, Tuhan. Tuhan juga pimpin kita. Tapi bagaimana Rut bisa sampai ke Bethlehem Yehuda? Itu yang perlu kita renungkan. Bagaimana Rut bisa sampai ke Bethlehem Yehuda? Ada Naomi yang berjalan menemani Rut. Sekali lagi, ini yang disebut siapa orang yang berjalan di depanmu. Jadi perjalanan mereka itu menunjuk perjalanan orang percaya. Orpa utamakan dagingnya, kesampingkan rohaninya. Dia balik ke Moab, dia cari sandaran manusia. Jangan sampai kita yang sudah kenal Tuhan, cari sandaran manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. Cari sandaran kepada Tuhan. Sedangkan Rut dia kesampingkan dagingnya. Dan utamakan rohaninya. Apa yang Rut terima? Rut akhirnya bertemu dengan Boas. Apa Rut langsung bertemu dengan Boas? Tentu tidak. Tepatnya Naomi lah yang mempertemukan Rut dengan Boas. Kemudian Rut menikah dengan Boas dan melahirkan Obed. Kita baca siapa Obed. Rut 4 ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu katanya. Pada Naomi terlahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Jadi Rut dipakai Tuhan melahirkan keturunan ilahi. Jangan cari manusia. Jangan pandang manusia. Tapi cari kepada Tuhan. Kita lihat kisah Rut. Rut bukan mengkultus individukan Naomi. Tapi dia menunjukkan kesetiaannya karena dia tahu pimpinan Naomi akan membuat dia sampai ke Bethlehem Yehuda. Kita melihat Rut dipakai Tuhan melahirkan keturunan ilahi. Obed mempunyai anak Isai. Isai ini adalah ayah daripada Daud. Matius 1 ayat 1 berkata, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah begitu juga dengan orang percaya. Sebagaimana Tuhan membimbing Rut atau menempatkan Naomi dalam tanda kutip berjalan di depan Rut. Karena Naomi tahu jalan ke Bethlehem Yehuda. Dulu kita tidak mengerti, tapi Tuhan pakai seseorang, tempatkan berjalan di depan kita, untuk membimbing kita,
menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Rut tahu itu. Dengan kata lain, Rut bisa salah jalan bila tidak ikuti pimpinan Naomi. Nah, demikian juga Tuhan tempatkan Naomi yang dipakai Tuhan untuk menuntun kita, untuk membimbing kita, menuntun dan membimbing orang-orang percaya agar berjalan sesuai firman. Allah selalu pakai manusia sebagai alat untuk kemuliaan namanya. Salah satunya adalah Naomi. Apa salah ucapan Rut terhadap Naomi? Tentu tidak. Dia berkata, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Jangan desak aku, kata Rut. Apa salah ucapan Rut? Tentu tidak. Karena ucapannya bukan mengkultus individukan Naomi. Tapi Rut menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi. Orang yang sudah dia tempatkan di depannya untuk memimpin jalannya, jalan hidupnya. Jangan seperti Orpa. Tadi kita melihat Orpa mencium mertuanya, tapi lalu pergi. Bukan Orpa tidak mengasihi Naomi, tapi kita melihat Orpa karena sesuatu kepentingan dagingnya, dia pergi tinggalkan Naomi. Jangan seperti Orpa yang awalnya setia, tapi kemudian berubah tidak setia karena kepentingan daging. Kepentingan daging. Orpa pulang ke Moab. Pasti dia menikah dengan laki-laki Moab. Sandarannya manusia. Dia haus sandaran manusia. Pujian manusia dan sebagainya. Kita melihat sudah beda dengan Rut. Rut kesetiaannya tidak berubah. 10 tahun ada di keluarga Elimelek itu cukup bagi dia untuk membentuk imannya. Kenapa? Sama-sama 10 tahun. Rut dan Orpa. Sama-sama tinggal bersama Naomi. Kenapa bisa beda? Tergantung pribadinya masing-masing. Mari kita menjadi Rut-Rut yang menunjukkan kesetiaan kita. Tentu kepada Tuhan dan juga orang-orang yang telah Tuhan tempatkan. Berjalan, tanda kutip, di depan kita. Ini kisah Rut dan Orpa. Menjadi perenungan kita. Mari kita melihat kisah bangsa Israel. Waktu bangsa Israel menjerit berteriak karena ditindas oleh Fir'aun. Tuhan dengar doa mereka. Kita bertanya siapa yang memimpin mereka keluar dari perhambaan Mesir? Siapa yang memimpin mereka keluar dari perhambaan Mesir? Bukan Musa, tapi Tuhan. Betul Tuhan yang pimpin mereka keluar dari perhambaan Mesir. Sebab Tuhan bilang, aku telah mendengar teriakan mereka. Aku akan keluarkan mereka. Jadi Tuhan pimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Dengan tiang awan pada waktu siang. Dan tiang api pada waktu malam. Dalam Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan ada di dalam tiang awan dan tiang api. Tuhan yang tuntun mereka. Benar Tuhan tuntun mereka. Tuhan pimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tapi kenapa ada Musa? Kenapa Tuhan pakai Musa? Karena Tuhan tidak bisa mempermuliakan dirinya. Tuhan tidak bisa mempermuliakan dirinya. Karena dia Tuhan. Maka Tuhan pakai manusia, ciptaannya, yang sehati dengan dia. Untuk memuliakan namanya. Dan menunjukkan kepada Fir'aun pada waktu itu Musa. Bahwa ada Tuhan yang berkuasa. Jadi Tuhan yang memilih Musa. Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah
Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Aku mengutus engkau membawa umatku. Apakah itu permintaan Musa? Tidak. Tuhan yang memilih Musa. Nah, kita tahu ada banyak orang pada waktu itu di Israel mungkin secara fisik lebih cakap dari Musa. Lebih pandai, lebih pintar, lebih fasih lidah dan sebagainya daripada Musa. Tapi kenapa Tuhan pilih Musa? Musa sendiri akui kekurangannya. Dalam pasal 4 ayat 10 kitab Keluaran. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa akui kekurangannya. Tapi kenapa Tuhan tetap pilih Musa? Karena Tuhan memilih, bukan seperti kita memilih. Tuhan bukan pilih asal pilih. Tuhan pilih berdasarkan hatinya dan kemahatauannya. Jadi Tuhan melihat jauh ke depan yang tidak kita mampu lihat. Musa bukan manusia super. Dia pernah bangga diri, bertindak menurut pikirannya sendiri. Musa pikir dia punya fasilitas sebagai anak putri Fir'aun. Dengan kekuatan yang dia miliki, dia bisa menunjukkan siapa dirinya. Hati-hati. Keluaran 2 ayat 11-12 berkata, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudara itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Tuhan tidak mau Musa mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya sebagai anak putri Fir'aun. Siapapun kita, apapun yang kita miliki, kita tahu semua dari Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Kembali kepada Musa, maka Tuhan bentuk Musa agar jadi seperti keinginannya. Tidak lagi mengandalkan kekuatannya. Nah, bentukan Tuhan atas dirinya itu membuat Musa berubah total. Dari seorang yang pernah membunuh, menjadi seorang yang menginginkan keselamatan orang lain. Dalam Keluaran 32 ayat 32, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Musa benar-benar berkualitas di mata Tuhan. Bukan dia tidak mau masuk ke dalam sorga, tapi dia ingin semua orang diselamatkan. Maka Tuhan sedang mencari Musa-Musa dalam tanda kutip. Yang memiliki hati kasih bagi keselamatan orang lain. Tuhan tempatkan Musa berjalan di depan bangsa Israel. Bangsa Israel dikeluarkan Tuhan dari perhambaan Mesir. Tapi Tuhan tempatkan Musa berjalan di depan bangsa Israel. Ini yang dimaksud orang-orang yang ditempatkan di depan kita. Begitu juga dengan Daud, kalau kita melihat sosok Daud. Dia juga bukan manusia super. Dia juga banyak kekurangan. Dia pernah jatuh dalam persinahan dengan Batseba. Daud juga pernah dihinggapi kesombongan diri. Dengan menyuruh Yoab menghitung seluruh pasukannya. Dia suruh panglima perangnya untuk menghitung jumlah pasukannya. Di dalam 2 Samuel 24. Nah, Tuhan tidak senang Daud hidup dalam kesombongan. Karena apa yang Daud miliki tidak ada yang tidak dari Tuhan. Amin. Apa yang kita miliki tidak ada yang tidak dari Tuhan. Dari hanya mengembalakan beberapa ekor kawanan domba. Kemudian Tuhan bawa Daud ke istana menjadi seorang raja. Daud pernah lupa diri dari mana Tuhan ambil dia. Asal mulanya dari kandang domba. Hanya menggembalakan beberapa kawanan domba. Tuhan utus Samuel berkata kepada Isai, apakah ini anakmu? Masih ada, tapi sedang mengembalakan kawanan domba. Tidak banyak yang Daud
miliki. Mungkin kita ingat siapa kita dulu. Berapa yang kita punya. Bukan cuma harta, kemampuan, kecakapan dan lain. Tapi Tuhan utus Samuel bicara kepada Isai dan kepada Daud. Ada orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan berada di depan kita. Orang-orang yang Tuhan percayakan. Jadi sudah kita melihat dari tempat pengembalaan Daud berpindah ke dalam istana. Sekali lagi, apakah itu maunya Daud? Tidak. Itu kemauan Tuhan. Waktu semua kakak-kakak Daud tampil, Tuhan bilang sama Samuel, bukan itu. Jangan pandang parasnya. Tapi dia berkata kepada Isai, apakah ini anakmu semua? Isai berkata, tidak, masih ada satu. Jadi itu bukan kemauan Daud untuk menjadi seorang raja. Tuhan sendiri yang memilih. Itu kemauan Tuhan. Tuhan yang berkata, aku telah mendapat seorang yang berkenan di hatiku. Jadi Tuhan yang pilih Daud. Mazmur 78 ayat 70. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia. Untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Jadi kita tahu kenapa Daud diambil dari kandang domba. Sebab Tuhan kasih dia kepercayaan. Menggembalakan umat miliknya Tuhan sendiri. Jadi kembali kepada Daud. Daud pernah membanggakan diri, dia sadar. Dia minta ampun sama Tuhan. Dalam 2 Samuel 24 ayat 10. Tapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan. Aku telah sangat berdosa. Kalau melakukan hal ini, maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu. Sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Daud minta ampun, Tuhan ampuni. Kenapa Tuhan masih terpikat dengan Daud? Karena Tuhan melihat bukan seperti kita melihat. Tuhan menilai bukan seperti kita menilai. Tuhan melihat jauh ke depan yang belum mampu kita lihat. Tuhan tidak salah pilih. Dia ambil Daud dari kambing domba, kawanan kambing domba, dari mengembalakan sedikit kambing domba. Karena tanggung jawab yang Tuhan bebankan atas pundak Daud adalah menggembalakan umat Israel. Satu bangsa, umat pilihan Tuhan. Jadi ada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mewakili dirinya sekali lagi. Ada orang-orang yang Tuhan pilih untuk mewakili dirinya. Tadi kita melihat yang pertama Naomi. Naomi memimpin Rut sampai ke tanah Yehuda. Bahkan sampai bertemu dan menikah dengan Boas. Kita tahu karena peran Naomi di dalamnya. Yang kedua, Musa. Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari perhambaan Mesir. Memang Tuhan yang keluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tapi yang Tuhan serai tugas memimpin bangsa Israel adalah Musa. Jadi tidak gampang jadi seorang pemimpin yang ditetapkan Tuhan. Musa harus alami proses 40 tahun. Baru Tuhan bicara sama Musa di tengah semak duri. Waktu dia sedang mengembalakan domba mertuanya. Kemudian barulah Tuhan beri tanggung jawab kepada Musa. Proses 40 tahun. Dalam Keluaran 3 ayat 10, jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Musa Tuhan tempatkan berjalan di depan bangsa Israel. Banyak orang mau jadi pemimpin. Tapi apakah mau bertanggung jawab dengan kepemimpinannya? Kita lihat Daud. Dia dipilih sebagai seorang raja untuk memimpin bangsa Israel. Kalau kita membaca kisah Daud ini dalam 1 Samuel 16 ayat 12. Kemudian disuruh nyala menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia. Sebab inilah dia. Dia masih muda. Tuhan pilih dia. Kalau Tuhan tetap pilih dia, itu karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tempatkan saudara, kalau Tuhan pilih saudara, kalau Tuhan selamatkan saudara. Berapapun usia kita itu karena kemurahan Tuhan. Saudara. Bukan Daud menghendaki dirinya jadi raja, bukan. Juga bukan jadi pemimpin, bukan. Tapi Tuhanlah yang memilih Daud jadi raja. Lalu Tuhan menaruh Daud berjalan di depan bangsa Israel, menjadi pemimpin bangsa Israel.
Begitu juga dengan orang percaya. Ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk memimpin, membimbing, tepatnya berjalan di depan kita. Dalam gereja lokal adalah gembalamu. Gembala saudara. Tuhan suruh kita taat dalam Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu dia akan membawa keuntungan bagimu. Kalau kita ada, sampai hari ini sebagaimana kita ada. Kita kenal Kristus, diberkati Tuhan, dan masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini. Itu juga andil orang-orang yang Tuhan tempatkan. Tuhan pakai, Tuhan tempatkan, berada di depan, berjalan di depan saudara. Mari kita belajar menghormati orang yang Tuhan tempatkan jadi pemimpin kita. Sebab mana kitab Ibrani mengatakan, taatilah pemimpinmu, tunduklah kepadanya. Sebab mereka berjaga-jaga dan harus bertanggung jawab atas jiwamu. Marilah jadi orang-orang yang taat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, sungguh kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Tuhan perlihatkan kembali bagaimana waktu kami kenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana Naomi Tuhan tempatkan berada di depan Rut memimpin sampai ke Bethlehem Yehuda. Tuhan tempatkan Musa untuk memimpin bangsa Israel, umat pilihan-Mu, berjalan di depan mereka. Tuhan pilih Daud untuk ditempatkan sebagai menggembalakan umat pilihan-Mu Tuhan, bangsa Israel. Dari kandang domba menjadi penggembala umat-Mu. Bukan kemauan mereka, tapi Tuhan yang tunjuk mereka. Satu tanggung jawab yang besar yang Tuhan bebankan atas pundak mereka. Demikian juga dengan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami hari ini. Engkau terus menyertai kami Bapa. Bahkan Engkau berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Hamba-Mu berdoa. Jemaat-Mu yang Tuhan percayakan. Menjadi jemaat-jemaat yang sungguh beriman kepadamu, setia kepadamu, dan menghormati pemimpin-pemimpin mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti Tuhan. Setiap anak-anak-Mu berkati mereka Tuhan. Mereka harus mengkultus individukan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan yang menyelamatkan mereka. Tapi ada orang-orang yang Tuhan pakai menuntun mereka. Berikan pengertian buat jemaat Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Engkau berkati setiap kami. Dan jadikan kami berkat. Nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Melalui ibadah online. Kami percaya Injil terus diperdengarkan. Kebenaran firman-Mu terus disampaikan. Banyak orang mengerti. Banyak orang sadar. Dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Segala hormat hanya bagi Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus. Kita menerima berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati kita semua.